Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ungkapan lain yang lebih indah di hari ini kecuali ungkapan rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi terhadap nikmatnya kita semua pada hari ini, Sabtu 18 Februari 2017, di ruang Melati Hotel Mesra Internasional bisa berkumpul dalam acara diskusi bersama yang diselenggarakan oleh Bunga Bangsa Society untuk yang pertama kali. Sebuah wadah untuk kita bisa berdiskusi bersama yang diusung dengan semangat kebersamaan dan keberagaman. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa kepada Ananda Dwin, Dia Alzin, siswi kelas 11 SMA Islam Bunga Bangsa, dipersilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan pembacaan doa kepada Ustadz Muhammad Fadoli, Guru Al-Quran Sekolah Islam Bunga Bangsa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan hari ini senantiasa diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, mari kita bersama-sama membaca umul kitab ala hati niyati salih barakatuh sawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalanika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Wahhab, pada hari ini ya Allah kami berkumpul di gedung ini hendak menyelenggarakan acara diskusi bersama Profesor Dr. Azumardi Azra MA. Kami mohon ya Allah, dengan izin dan ridho-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat serta barokah di hadapan-Mu. Ya Allah ya Karim, melalui kegiatan ini bimbinglah kami ke jalan yang lurus, kuatkanlah keimanan dan ketakwaan kami,
sehingga kami benar-benar menjadi hamba-Mu yang bertakwa dan pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Berikanlah kekuatan lahir batin kepada kami, agar apa yang kami perbuat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, penuh dengan pengabdian, keikhlasan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab, serta semangat yang tinggi untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Khabir, seandainya apa yang kami lakukan baik di sisi-Mu, maka tambahkanlah kebaikan dan keberkahannya. Dan seandainya yang terdapat kekhilafan ya Allah dan kealpaan yang kami lakukan, maka ampunilah kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang maha pengampun atas dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa-dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah mereka semua dalam lindungan dan rahmat ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Kiranya Engkau perkenankan doa dan permohonan kami. Istiqomahkanlah kami untuk selalu berbuat baik, lahir maupun batin. Jadikanlah umur kami umur yang barokah, serta akhir kehidupan kami di dunia ini dengan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara kita pada hari ini akan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Acara yang kedua adalah sambutan dari pemrakarsa sekaligus koordinator Bunga Bangsa Society kepada Bapak Yusan Triananda. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara pagi ini, perkenankan saya untuk memberikan sedikit informasi terkait Bunga Bangsa Society. Jadi latar belakang pendiriannya, visi dan misinya. Latar belakang Bunga Bangsa Society. Sebelum saya membahas tentang Bunga Bangsa Society, kita mulai dulu dengan bahasan terkait Yayasan Bunga Bangsa. Bunga Bangsa Society pada dasarnya terbentuk dari hasil yang sudah dicapai oleh Yayasan Bunga Bangsa. Yayasan Bunga Bangsa adalah yayasan pendidikan yang visi dan misinya adalah untuk mendidik siswa menjadi generasi unggul yang sehat dan kuat, memiliki iman takwa yang tinggi, etos kerja yang prima, cerdas, terampil, berwawasan internasional, serta cinta tanah air. Misinya, 1. Menyelenggarakan pembinaan iman takwa berdasarkan agama Islam, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan pendekatan manajemen yang bermutu. Motonya cerdas berakhlak. Jadi pada dasarnya Bunga Bangsa yang diinginkan oleh Yayasan Bunga Bangsa adalah mendidik generasi muda untuk bisa menjadi generasi yang tangguh, ya, yang beriman tetapi juga kuat di bidang teknologi. Jadi kalau bahasa Pak Habibie-nya mungkin imtek, kalau kita di sini cerdas berakhlak. Mungkin kurang lebih apa yang mau dicapai adalah sama. Bunga Bangsa, Yayasan Bunga Bangsa berdiri tahun 2004. Dimulai dari playgroup dan TK Islam Bunga Bangsa, berdiri tahun 2006, sekarang siswanya sudah ada sekitar 150. SD Islam Bunga Bangsa berdiri tahun 2005, siswa kurang lebih ada sekitar 750 siswa. SMP Islam Bunga Bangsa
berdiri tahun 2009 dengan siswa kurang lebih 300. SMA Islam Bunga Bangsa berdiri tahun 2016 dengan siswa kurang lebih 116. Hal yang mendasar di sekolah Bunga Bangsa adalah pendidikannya Islamik. Kita mengadakan pendidikan berdasarkan kaidah Islam, ada ibadah yang dilakukan tiap hari, ya. Begitu juga ada yang namanya kurikulum UMI untuk untuk kemampuan untuk membaca dan hatam Al-Quran. Bersifat global, jadi selain kurikulum nasional, kita juga menawarkan kurikulum Cambridge yang bersifat internasional. Berkarakteristik hijau, jadi hijau dalam artian dalam situasi yang hijau, ya, tetapi juga bersifat ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah kita berorientasikan untuk membentuk wirausaha. Jadi dari awal fokusnya adalah bagaimana nanti siswa yang lulus selain bisa meneruskan kuliah, bisa juga untuk membentuk usaha sambil berkuliah. Ya, mungkin singkat, 13 tahun berdiri, jumlah siswa ada sekitar 1000 lebih. Prestasi yang dicapai sudah cukup banyak, baik level provinsi, nasional, dan internasional. Nah, kalau kita berbicara Bunga Bangsa, itu adalah kontribusi di bidang akademik atau pendidikan. Ya, kami para pendiri, setelah 13 tahun mendirikan Bunga Bangsa, ada semacam keinginan untuk menebarkan capaian yang sudah ada, tidak hanya di bidang akademis, tapi juga dalam bidang kemasyarakatan secara umum. Ya, jadi capaian yang sudah kita capai, yang alhamdulillah meskipun tidak juga bisa dibilang besar, tetapi cukup, kita coba juga untuk perluas kontribusinya, tidak hanya di bidang akademis tapi juga di bidang kemasyarakatan secara umum. Selain itu, ada keinginan atau kerinduan, ya, dari para pendiri dan terutama juga dari para Sivitas Akademika Bunga Bangsa untuk adanya wadah untuk berdiskusi. Jadi kalau di situ tertulis ada wadah tempat berkumpul, berbincang, berdiskusi, berbeda pendapat tanpa khawatir ada yang marah, gitu ya. Diskusi dengan saudara sebangsa tanpa ada pengkotak-kotakan, ya. Ini mungkin kalau sekarang kalau Anda buka sosial media itu kan ramai sekali, ya. Artinya kalau ibaratnya setiap orang itu dipaksa untuk masuk dalam kotak, ya, kalau tidak kiri kanan, kalau tidak atas bawah, kalau tidak hijau merah mungkin, ya. Nah itu kita coba ada sedikit keluar dari itu. Kita coba gimana nih, ya, kalau kita ada tempat untuk diskusi di mana tidak ada lagi pengkotak-kotakan. Selain itu ada juga keinginan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah, menjadi menara gading. Jadi Bunga Bangsa tidak hanya berbicara di level akademisi dan hanya berbicara untuk pendidikan, tetapi juga masuk ke dalam kontekstual praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, sifatnya dalam bentuk penyampaian usulan yang bersifat menyelesaikan masalah dan konkret. Nah ini yang paling penting. Ada kata menyelesaikan masalah atau solutif kalau bahasa akademisinya, dan konkret, tidak mengawang-awang tapi konkret dan menyelesaikan masalah untuk membantu kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu akan disampaikan kepada pihak yang memang memegang wewenang untuk menyelesaikan itu. Jadi kalau ada di situ ada Pak Kennedy kan, ya, dia pernah bilang, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Nah, hasil dari kerinduan dan keinginan itu terbentuklah Bunga Bangsa Society, ya. Pada dasarnya ini adalah paguyuban, ya, bukan organisasi formal, hanya semacam tempat berkumpul, ya, sebagai perwujudan keinginan akan kebersamaan yang dibuhul atau diikat oleh hubungan batin yang murni dan alami. Jadi pada dasarnya nanti peserta diskusi atau peserta seminar
pengikat bersama bahwa yang kita mau itu adalah untuk kesatuan dan persatuan, ya. Di mana yang kita bahas adalah untuk menuju solusi dan tidak hanya untuk semacam apa istilahnya rame-ramean, ya. Ya, jadi Bunga Bangsa Society mungkin kalau dilihat ada 3 aspek. Ya, yang utama yang kami sangat ingin tekankan adalah penguatan keberagamaan dan kebangsaan, ya. Jadi di situ ada agama. Tesisnya adalah kita ingin melibatkan semua penganut agama dalam menyelesaikan masalah bangsa. Visinya meningkatkan iman, ilmu, dan amal untuk pembangunan bangsa. Ya, kalau Pak Hamka bilang iman tanpa ilmu seperti lentera, apa itu, nggak terbaca dari sini. Namun ilmu tanpa iman seperti lentera di tangan pencuri, ya. Atau di situ ada ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah, ya kan. Atau kebalikan, amal tanpa ilmu itu seperti mungkin ya buah tanpa pohon gitu, ya. Ya rasanya juga nggak enak mungkin karena tergeletak di tanah. Misinya mendapatkan pencerahan, ya, ini yang paling utama. Jadi ketika kita menganalisa masalah, kita tidak lagi bicara tentang spekulasi. Kita akan kumpulkan narasumber yang mengerti masalah dan kita akan kupas masalah berdasarkan fakta dan data, ya. Tidak berdasarkan berita atau tidak berdasarkan gosip. Dan kita mencoba mencari akar masalah untuk menemukan solusi terbaik, ya. Jadi bukan cuma memberitakan atau juga hanya apa ya istilahnya merame-ramaikan, tapi juga mencari solusi. Artinya gini, tidak hanya mengkritik tapi juga memberikan solusi. Kebanyakan sekarang kan kalau ada dibahas di sosial media atau di media cetak, kritiknya besar tapi solusinya tidak ada, ya. Dan tentu poin ketiga menyampaikan solusi tersebut di atas kepada pihak yang memerlukan dengan cara yang sebaik-baiknya, ya. Terkait ini ada yang di Al-Quran di surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, mungkin sekilas Bunga Bangsa dengan fokus, visi dan misinya. Adapun metode kerja kami ini untuk tahap awal bentuknya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi atau seminar. Mungkin ke depan bisa saja ada pengembangan, mungkin bisa ada pelatihan atau pendampingan, ya. Kalau mungkin nanti ada suatu solusi yang sifatnya kita bisa membantu dalam bentuk pelatihan atau mungkin investasi atau inkubasi, ya, dengan bersinergi dengan yayasan yang ada atau dengan institusi yang lain mungkin bisa juga. Tapi untuk tahap awal cara yang kita tempuh adalah dengan ceramah, tanya jawab, diskusi dan seminar. Nah, untuk tahap awal acara inilah yang dimulai dengan mengundang Pak Asyumadi Azra. Pelaksanaannya paling sedikit 2 bulan sekali, ya, itu targetnya. Peserta maksimal 100 atau lebih, ya. Terlalu banyak juga tidak baik, ya, karena nanti akhirnya bisa menjadi apa, tidak terarah. Tetapi intinya diskusi itu atau acara itu harus solutif dan membumi, ya, tidak mengawang-awang istilahnya, ya. Ya, jadi begitu dari kami mungkin Yayasan Bunga Bangsa dan Bunga Bangsa Society. Saya sendiri adalah ketua koordinatornya. Wakil ketuanya Pak Safrudin, kantornya ada di kampus Bunga Bangsa. Dan kami berterima kasih hari ini terhadap kedatangan Bapak Ibu dan kepada pembicara hari ini Pak Asyumadi Azra yang akan memulai diskusi yang mudah-mudahan nanti hasilnya adalah sesuai dengan tema, visi dan misi dari Bunga Bangsa Society ini. Dari saya terima kasih, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masuk kepada acara inti, yaitu acara paparan yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Asyumadri Azra yang akan dipimpin oleh Bapak Remi Sofyan selama kurang lebih 120 menit ke depan. Sebagai perkenalan, Bapak Remi Sofyan ini pernah hadir pada saat peluncuran buku Hijrah kemarin yang secara biografi akan kami bacakan sebagai berikut. Bapak Remi lahir di Balikpapan 57 tahun yang lalu, menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung dan gelar MBA diraih di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia. Beliau berpengalaman 30 tahun sebagai profesional di 8 perusahaan asing, kemudian 22 tahun sebagai banker di 4 bank di Indonesia dan di Saudi Arabia, dan yang terakhir adalah menulis buku tentang banker beternak sapi. Ketertarikan beliau terhadap fenomena yang terjadi sekarang dan kepeduliannya untuk saling membagi manfaat dan lebih bermanfaat lagi kepada orang banyak, itulah yang mengantarkan beliau untuk berada di sini sebagai moderator Pak Profesor Asyumadri Azra. Kepada Pak Remi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah hadir Pak Azra, Bapak Profesor Asyumadri Azra MA. Cukup usaha membawa beliau lagi sibuk-sibuknya di sekretariat Wakil Presiden. Alhamdulillah, terima kasih Pak Azra sudah hadir. Saya sedang menyiapkan perkenalan Pak Azra, di situ saya ikut intervensinya aja. Iya. Nah, Pak Azra, insya Allah 4 Maret nanti berulang tahun yang ke-62, masih muda. Kemudian karena topiknya adalah mengenai perspektif pendidikan, jadi saya coba highlight mengenai pengalaman beliau menggeluti bidang pendidikan sebagai guru besar sejarah di Fakultas Adab dan Humaniora UIN, Universitas Islam Negeri, Pak ya, Syarif Hidayatullah. Kemudian guru besar kehormatan ini yang internasional di Melbourne University dari 2006 sampai 2009. Setelah itu 2007 sampai 2009 hampir 3 tahun sebagai direktur sekolah pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian 2 periode beliau selama 8 tahun menjabat sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah, pendidikan MA di Kajian Timur Tengah, kemudian Master MPhil Master Filosofi dan PhD Comparative History of Muslim Societies with Distinction, Columbia University New York tahun 1992, memperoleh Dr. Honoris Causa Humane Letters Carroll College, Montana, USA bulan Mei 2005. Mengenai peran beliau dari 2017 Januari kemarin sampai sekarang sebagai staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya 2007-2009 Deputi Kesra Wakil Presiden RI pada waktu Pak Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden SBY pada periode pertama. Kemudian anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIP) 2005 sampai sekarang, yang ada hubungan dengan pendidikan juga. Anggota Dewan Riset Nasional DRN 2005 sampai 2009, aktif di The Habibie Center Scholarship 2005 sampai sekarang, dan banyak sekali sebenarnya institusi atau lembaga yang beliau aktif dan mungkin tidak terlalu lama kita sebutkan, jadi saya beberapa yang sangat banyak sudah bagi saya. Kakak menulis dan menerbitkan lebih dari 36 buku. Penghargaan salah satu the 500 most influential Muslim leaders dalam bidang scholarly, artinya kesarjanaan atau keilmuan, oleh Prince Walid bin Talal Center for Muslim Christian Understanding. Ya.
Itu kurang lebih Pak Azra, mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu, dan kalau mengikuti pilkada kemarin, Pilgub, beliau muncul di Kompas TV ya, pagi-pagi sebelum 16 di Metro tampil di sana. Jadi sebagai public figure kita mengenal beliau, dan mudah-mudahan kalau saya mengutip dari misi yang dibacakan oleh Hasan, hari ini kita mendapatkan minimal pencerahan mengenai membangun peradaban Indonesia dari perspektif pendidikan. Nah, bagi Bapak dan Ibu semua yang sehari-harinya atau pernah terlibat dalam kegiatan pendidikan, mudah-mudahan pemaparan beliau sangat membantu untuk mendapat pencerahan, dan kami berharap Bapak Ibu banyak menanyakan. Kita cukup punya waktu 30 menit. Pak Azra akan memaparkan, kemudian sekitar hampir 1,5 jam ada waktu untuk tanya jawab. Itu saja mungkin untuk menemukan waktu. Pak Azra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, hari yang baik ini, untuk bertukar pikiran, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu setia mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan kepada umat manusia lebih dari 14 abad yang lalu. Kemudian saya ingin lebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pak Rusli dan juga Pak Remi nih, Ibu Elin yang mengontak saya dari pertama. Saya merasa sangat terhormat sekaligus juga tersanjung dan datang ke sini dan bisa kembali lagi ke Samarinda setelah beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih Deputi Kesra Pak Yusuf Kala di bawah Pak SBY ke sini. Saya masih ingat tuh naik helikopter Puma itu mendarat di bandara sini, bandaranya kebanjiran itu. Ya, jadi kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat atas pencapaian Sekolah Islam Bunga Bangsa. Saya kira luar biasa ya. Saya kira apalagi saya lihat visi dan misinya itu, visi dan misinya luar biasa. Ini 100% cocok dengan apa yang ada dalam pikiran saya dan juga apa yang selama ini saya perjuangkan ya. Baik sebagai pemikir dalam berbagai bidang, terutama pendidikan juga, dalam bidang politik, dalam keagamaan, dalam bidang sosial budaya. Karena mungkin posisi saya mungkin agak sedikit khas barangkali ya. Saya tadi sudah disebutkan oleh Pak Remi menghasilkan banyak buku, sering diundang macam-macam ke luar negeri bicara mengenai kenapa sih Islam Indonesia itu bisa inklusif, bisa menghargai pluralitas gitu. Banyak orang ingin belajar. Saya diundang ke Vatikan untuk bicara bagaimana sih bisa mengembangkan Islam model Indonesia, tetap beriman, tetap berislam, mengikuti rukun iman, rukun Islam, tapi ke orangnya itu toleran, orangnya tasamuh ya. Nah, itu ingin orang Eropa belajar itu ya. Saya diundang ke Roma, ke Vatikan, ke Milan, ke Prancis belum lama ini, ingin belajar tentang itu. Jadi itu memang kalau bisa dibilang obsesi ya, bisa juga obsesi ya. Tapi saya lama juga bekerja sebagai birokrat di kampus 18 tahun, lama sekali.
2 tahun sebagai wakil rektor bidang akademik, rektornya Profesor Quraish Shihab, 4 tahun, 8 tahun sebagai rektor IAIN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 8 tahun juga jadi direktur pasca sarjana, baru selesai tahun yang lalu. Tapi pada saat yang sama juga saya terlibat dalam pemerintahan, dalam birokrasi sebagai deputi kestranya Pak Yusuf Kala zaman Pak SBY, dan sekarang juga staf khusus dari Pak JK Wapres di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Saya bisa kalau di publik saya dikenal sebagai pengamat, ya, walaupun sebetulnya birokrat juga, tapi lebih dikenal sebagai pengamat, mungkin cendekiawan Muslim begitu ya, tidak disebut yang lain-lain ya. Jadi dianggap sebagai pejuang masyarakat madani, Pak, karena saya juga menghasilkan beberapa tulisan mengenai masyarakat madani yang nanti akan saya singgung. Nah, kalau saya sudah menyampaikan makalah ya tentang membangun peradaban Indonesia dilihat dari perspektif pendidikan ya. Saya nggak akan bacakan, tapi saya hanya akan menyampaikan beberapa poin yang penting. Yang pertama, kalau kita pakai teori atau kerangka sejarawan sosiolog terkenal Ibnu Khaldun, itu diakui sebagai bapak ilmu sejarah, bapak ilmu sosiologi, antropologi. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa peradaban itu ibarat perjalanan anak manusia, mulai dari dia lahir, kecil, bayi, kemudian mulai berjalan, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa. Dewasa itu adalah puncak kehidupan manusia ya. Kata orang kan, kalau orang sudah usia 40 belum kelihatan mapan, establish dalam karirnya, ya kemungkinan agak susah, katanya begitu. Jadi itulah puncak umur 40 tahun, 40 tahunan mungkin sampai sekarang mungkin 60. Setelah itu, setelah 60 atau 50-an mulai menurun, kata dokter mulai terjadi degenerasi dalam tubuh kita, tulang-tulang makin goyah, ya kan, daging kemudian juga mengecil, seperti yang saya alami sekarang, dengkulnya udah ngilu-ngilu gitu ya. Saya bilang sama Pak Rusli, umur sudah 77 ya Pak ya, sehat alhamdulillah ya, luar biasa. Inilah nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, luar biasa ya. 70 tahun. Ada orang meninggal umur, saya punya kawan profesor di Universitas California Berkeley, umurnya baru 44, udah meninggal. Nah, jadi itulah nikmat yang perlu kita syukuri. Nah, para hadirin sekalian, jadi kemudian degenerasi dan akhirnya runtuh, hilang gitu ya. Itulah peradaban. Ya, jadi apa? Itu kita saksikan di mana-mana ya. Peradaban Islam pernah mengalami kejayaan. Coba lihat kan gambarnya. Peradaban Islam itu bertumpu pada ini, bertumpu pada kemajuan ilmu pengetahuan. Jelas itu, banyak sekali. Tadi semalam Pak Remi sudah menyiapkan beberapa tokohnya, tentu saja banyak tokoh-tokoh yang membangun peradaban Islam, tapi intinya itu berpusat pada ilmu pengetahuan. Tentu saja juga berangkat dari imtak, kalau istilah Pak Habibie itu iman dan takwa. Tapi juga pada saat yang sama, imtak itu harus dibarengi dengan iptek, kemajuan dalam ilmu pengetahuan apa saja dan teknologi, itu kuncinya. Itu yang disebut dengan Muslim geniuses. Itu baru sebahagian kecil itu, orang-orang jenius ya. Apa sih kontribusi Muslim geniuses ini? Udah banyak kajian. Ada Profesor Said Hussein Nasr namanya, profesor di Washington University. Dia menulis mengenai ilmu pengetahuan dan civilization of world civilization, peradaban dunia itu. Sungguhnya ini Muslim geniuses. Jadi kenapa mereka bisa membangun peradaban yang sungguhnya peradaban itu mengangkat tidak hanya harkat kaum muslimin, memajukan kaum muslimin,
tapi peradaban dunia secara keseluruhan, tidak terbatas hanya kepada muslim tapi juga masyarakat non muslim. Nah, mereka sebetulnya tidak mulai dari nol. Mereka mengambil, kata Syed Hussein Nasr, dari berbagai ilmu yang sudah ada. Mungkin kita tidak pernah terbayangkan misalnya angka yang kita pakai sekarang itu angka Arab. Angka itu 1, 2, 3. Tapi salah satu yang kontribusi dan itu asalnya dari India. Tapi sumbangan terbesar dari ilmuwan muslim itu adalah memperkenalkan angka 0. Kalau bahasa Arabnya titik 0 itu. Kemudian jadi dibesar 0. Coba bayangkan kalau nggak ada angka 0. Bagaimana kita menghitung? Bandingkan dengan angka Romawi, ada nolnya nggak? Romawi nggak ada. Jadi itu luar biasa itu. Nah, sumbangan yang lain ini salah satu aja, ini contoh aja, adalah dari Ibnu Sina. Menulis buku yang tebal sekali, 600 halaman, judulnya itu adalah Kanun Fit-Tib, Al-Kanun Fit-Tib. Kanun itu artinya ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip di dalam perobatan, dalam dunia kedokteran. Ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Itulah yang dipakai selama berabad-abad sebelum munculnya kedokteran modern. Ini banyak sekali dalam bidang matematika, dalam bidang optik, aljabar atau matematika itu kan, al-Khawarizmi, aljabar itu sendiri nama orang. Oleh karena itulah maka PBB sejak 20 tahun yang lalu menyimpulkan bahwa peradaban kita sekarang ini sungguhnya bersumber dari 3 agama Nabi Ibrahim, atau dalam Al-Quran disebut dengan Abrahamic religion, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu apa? Yang pertama agama Yahudi, Judaism, yang kedua adalah Nasrani atau Kristianitas, dan yang ketiga adalah Islam. Maka PBB, UNESCO dalam hal ini menyimpulkan bahwa peradaban kita sekarang ini dalam bidang sains, teknologi dan seterusnya itu adalah terbentuk dari kontribusi yang disebut dengan Judeo, Cristiano and Muslim civilization. Jadi dari peradaban yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi yang kemudian dilanjutkan oleh orang Kristen, walaupun kemudian mengalami masa kegelapan karena ada ya salah satunya penyebabnya itu adalah matinya intelektualisme ataupun berpikir di dalam tradisi Kristianitas, ataupun juga disebabkan karena konflik yang panjang di antara berbagai aliran dan gereja, ya. Dan kemudian Islam tadi itu contohnya adalah Al-Kanun Fit-Tib dari Ibnu Sina. Nah, tapi kemudian mengalami kemunduran. Sebaliknya kemudian Eropa mengalami kemajuan, kebangkitan. Yang pertama dimulai dengan Aufklärung. Jadi pikirannya dibuka dulu itu. Dibiarkan berimajinasi, dibiarkan ke kreativitas, ya. Jadi kalau kita seharusnya pendidikan kita itu mendorong anak untuk berpikir. Bebas berpikir, jangan takutlah. Apalagi anak-anak, remaja, mahasiswa, kalau dia berpikir agak nyeleneh, ya sudah, itu bahagian dari perjalanan. Nanti lama-lama juga tidak nyeleneh. Jadi jangan dimatikan, dilarang orang berpikir, didorong. Itu kuncinya. Yang kedua adalah keterbukaan terhadap sumber ilmu dari mana saja. Sering kan orang mengatakan hadis Nabi, walaupun dipersoalkan apakah betul hadis Nabi atau tidak, tapi ya minimal prinsip lah dalam Islam, yaitu utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu sekalipun ke negeri Cina. Padahal zaman Nabi dulu itu kan dari mana itu Rasulullah tahu ada Cina, ya kan? Cina lagian juga bukan orang Islam ada di situ, tapi suruh menuntut ilmu ke situ. Jadi keterbukaan terbukaan terhadap berbagai sumber ilmu. Jadi kalau sumber ilmu itu dari mana saja, mau dari Gharbiyah, kalau dalam Al-Quran disebut la syarqiyah wala gharbiyah, maksudnya itu dari barat, dari timur kita bisa ambil yang positif, yang jeleknya jangan. Nah, itu.
Di situ memang perlu selektivitas. Kita bisa belajar dari Eropa, dari Perancis, Inggris, atau dari Amerika. Yang baiknya kita ambil, tapi yang jeleknya jangan. Itu kan bisa kita memilih. Begitu juga kita bisa mengambil dari Timur Tengah, dari Cina, atau dari mana saja, Jepang, Korea. Ambil yang bagusnya, yang positifnya, tapi yang tidak positifnya ya udah jangan diambil. Jadi keterbukaan itu penting sekali. Jadi kalau ada orang yang sudah alergi ya, belum apa-apa, wah nanti kalau belajar ke sana, misalnya kemudian nanti akan jadi tersesat dan lain sebagainya. Nah, saya kira sikap seperti itu. Jadi keterbukaan pada sumber ilmu itu menjadi sangat penting. Yang ketiga, faktor terpenting di dalam kebangkitan peradaban Islam, saya kira masih semua dua tadi relevan dengan kita sekarang, masih kontekstual, masih perlu, yaitu kerukunan sosial. Rukun, toleran, akomodatif, walaupun berbeda. Yang di dalam Bunga Bangsa Society itu disebut dengan pluralitas, tasamuh, toleran, ya kan? Pada perbedaan, ya. Ini penting sekali, ya. Kalau tidak ada toleransi, tidak ada saling akomodasi, mau menang sendiri, maka akan terjadilah itu kegaduhan sosial. Kalau kegaduhan sosial terjadi, ya apalagi masuk ke dalam politik, akan terjadi kekacauan yang kemudian bisa meningkat menjadi kekacauan dan anarki. Kekacauan dan anarki. Kalau kekacauan dan anarki yang terjadi itu, kita nggak banyak amal ibadah nggak bisa dilaksanakan. Ya, kalau kita mau ke masjid misalnya ada bom ya, di jalan raya atau di pasar, atau misalnya di kuburan, seperti yang kita saksikan lah di banyak negara di Timur Tengah dan Asia Selatan dan juga di Afrika. Makanya para ulama fikih siasah, para ulama pemikir politik dalam Islam mengatakan anarkisme, kekacauan itu haram. Bikin kacau itu haram. Kenapa? Karena kalau kacau, maka kemudian kita tidak bisa beribadah. Beribadah itu apa? Bukan hanya sholat, ya, bukan hanya puasa, bukan hanya naik haji, bayar zakat, ya, tapi juga apa yang kita lakukan sehari-hari dengan niat baik, ya, itu semua amal ibadah. Jadi bapak dan ibu pagi tadi datang ke sini, hujan-hujanan juga, itu ibadah. Apalagi ilmu, kita ini majelis ilmu ini kan. Nah, ilmu itu bersifat sakral, bersifat ilahiyah. Jadi ilmu itu bersifat ilahiyah karena secara epistemologis semua ilmu itu bersumber dari Allah. Kita dibagi sedikit, ya kan? Sedikit itulah yang kita bagi sama-sama. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sedikit aja. Oleh karena itu orang yang dalam tanda kutip berilmu nggak boleh sombong, merasa paling pintar sendiri, nggak boleh. Karena yang dimiliki itu cuma sedikit. Ya, kayak saya misalnya belajar tadi disebutkan Middle Eastern Studies, kajian Timur Tengah, studi sejarah perbandingan masyarakat Muslim. Itu luas sekali, yang saya ketahui juga sedikit aja itu. Jangan dianggap tahu semua, enggak. Ya. Nah, jadi ilmu itu bersifat ilahiyah. Jadi kalau orang, makanya kemudian menuntut ilmu itu, termasuk majelis ilmu hari ini, pagi ini, itu adalah termasuk jihad. Jihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi bukan sembarangan mencari rezeki. Kita apakah bapak-bapaknya, ibunya mungkin mencari rezeki menjadi guru, ya kan? Pergi ke sekolah, pergi mengajar, pergi ke tempat kerja, itu juga ibadah. Jelas itu, mencari rezeki yang halal ibadah. Jadi oleh karena itu menurut saya, makanya saya mengatakan di dalam Islam itu tidak dikenal itu pemisahan antara yang sakral dengan yang profan, yang bersifat keduniaan. Tidak ada yang bersifat keduniaan, semua bersifat keagamaan. Ya, majelis ilmu ini bersifat keagamaan ini. Ini bukan hal yang sekuler yang bersifat keduniaan. Ini adalah kewajiban keagamaan untuk menuntut ilmu. Tidak hanya di kelas, tapi juga di majelis ilmu seperti ini. Jadi luar biasa itu. Jadi itu Islam luar biasa dalam hal itu. Saya punya mahasiswa
pastor di Pasca Sarjana UIN itu, pastor dan pendeta. Saya tanya, Islam itu memang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan. Di dalam tradisi Kristiani, baik Katolik maupun Kristen, kalau masuk WC diatur nggak kaki mana yang lebih didahulukan? Dia nggak ada Pak, katanya. Ya Bu, ya kaki apa Bu yang didahulukan Bu? Masuk WC? Ada. Saya tanya lagi, kalau di dalam ajaran Kristen atau Katolik, kalau suami istri habis berhubungan ada perintah mandi basah seluruh tubuh nggak? Dari ujung rambut sampai ke kaki? Wah, nggak ada Pak. Benar itu. Hanya ada di dalam Islam itu. Luar biasa itu. Suci lahir dan batin. Suci lahir dan batin. Oleh karena itu, saya kira dalam konteks masyarakat madani, orang Islam itu harus bersih. Saya lihat hotel ini bersih Pak. Bersih ya. Ada juga hotel yang kotor Pak. Di luarnya kotor, di dalamnya kotor juga. Tapi saya senang sekali Hotel Mesra ini bersih. Itulah Islam, bersih. Fikih yang kita pelajari itu pertama-tama taharoh, soal bersih. Jadi kalau ada orang Islam buang sampah sembarangan, wah itu tidak beriman itu sebetulnya itu. Karena an-nazafatul minal iman kan. Jadi ini saya kira menuntut ilmu, keterbukaan, ya kan. Nah, yang ketiga tadi kerukunan sosial, ya kan. Jadi jangan gaduh kita, berbeda ya sudah, ya kan. Sesama Muslim, apalagi gaduh hanya karena soal politik ya. Soal politik itu di Jakarta itu ada mertua enggak teguran sama menantunya, hanya gara-gara berbeda politik gitu ya. Sudahlah, sebentar juga lewat itu kan. Nah, jadi ini kerukunan itu penting sekali. Jadi kalau itu ditanamkan sejak dari sekolah, apalagi dari PAUD ya, Pak ini, itu luar biasa itu. Saya kira saya berani mengatakan, melihat visi dan misi Yayasan Bunga Bangsa ini atau Sekolah Bunga Bangsa ini, inilah contoh seharusnya model, contoh ideal dari lembaga pendidikan Islam. Ya, mengajarkan toleransi, mengajarkan tasamuh, membangun peradaban, itu luar biasa itu. Masyarakat madani itu. Ya, terus terang aja saya baru menemukan di sini nih, yang lain saya juga suka diundang Pak ke sekolah-sekolah unggulan, sekolah-sekolah Muslim itu, alhamdulillah di sini bagus sekali. Nah, jadi ini penting, jangan sampai terjadi kegaduhan. Kegaduhan politik membuat kita nggak bisa beribadah. Nah, Indonesia itu kita harus bersyukur. Tadi saya sudah kutipkan ayatnya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Indonesia ini. Kenapa harus banyak bersyukur? Pertama, kalau kita lihat tanah air kita ini menghijau. Cobalah kalau kita terbang naik pesawat ya ke arah barat sana itu, mulai dari India, terus Pakistan, terus Afghanistan, Iran, apalagi kemudian sampai ke semenanjung Arabia, itu banyak kering kerotang, padang pasir ya. Makanya kemudian gambaran surga di dalam Al-Quran itu kan ya air yang mengalir, hamparan yang menghijau, ya kan? Karena apa? Karena dalam bayangan orang-orang Arab yang punya bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran, ya, itu kering kerotang itu, padang pasir. Jadi luar biasa. Walaupun kita juga harus katakan tadi bagus green, hijau dan eko itu cinta pada lingkungan, ya kan. Nah, ini juga jadi masalah itu. Ini penting sekali soal ekosistem ini ditekankan, karena kalau kita lihat di dunia ini, lingkungan yang paling rusak itu lingkungan masyarakat Muslim. Betul itu. Bisa kita lihat di mana saja. Nah, jadi kalau ini jadi prinsip melalui lembaga pendidikan, saya kira bagus sekali, apalagi tanah air kita yang menghijau ini. Luar biasa. Itu yang patut kita syukuri. Yang kedua, yang sangat juga patut kita syukuri adalah bahwa kita ini pluralitas yang tadi disebut.
plural, majemuk. Saya nggak paham bahasa Kutai, bener. Jangankan bahasa Kutai, bahasa istri saya aja nggak paham saya, karena saya dari Sumatera Barat, Minang, istri saya dari Sunda. Kalau dia ngomong bahasa Sunda, ya nggak paham saya. Paling saya taunya kumaha atuh. Di luar itu nggak paham saya. Tapi kalau saya ngomong bahasa Minang, 90% dia paham, karena bahasa Minang itu dekat sekali dengan bahasa Indonesia. Misalnya apa. Kalau bahasa Minangnya apo. Tapi kalau bahasa Sundanya jauh banget tuh, naon, ya, jauh sekali tuh. Tapi kita bisa rukun, luar biasa, ya. Nah ini argumen saya, teori saya yang sering saya bilang bahwa kenapa kita ini bisa rukun, kenapa orang Muslim di Kutai, sukunya kan banyak ini, suku Kutai, suku apa lagi Pak? Banjar, Bugis, ya kan, Dayak, jangan lupa ya, satu sama lain merasa bersaudara. Jadi luar biasa itu. Jadi saya menolak argumen yang mengatakan, terutama argumen yang mengatakan agama itu memecah belah. Tidak, dalam konteks Indonesia justru menyatukan. Sama juga dengan misalnya di kalangan Kristiani. Kenapa orang Tapanuli merasa bersaudara dengan orang Minahasa? Karena sesama Protestan, atau dengan orang Ambon. Jadi melintasi batas-batas kesukuan dan bahasa. Nah kita bersyukur bahwa Indonesia itu adalah sebuah benua maritim, negara maritim, kepulauan. Karena apa? Ketika belum ada mobil, ketika belum ada roda, jangan bayangkan itu. Roda itu juga temuan dari ilmuwan Muslim itu Pak, roda itu yang menggelinding itu. Bayangkan hidup tanpa roda, bisa nggak? Apa saja pakai roda kan? Hah? Apa saja, mobil dan lain sebagainya pakai roda. Jadi ada sejarahnya itu tentang the will and civilization. Jadi roda dan peradaban. Ketika belum ada roda, ketika belum ada pedati atau semacam itu, apalagi mobil, pesawat jet, orang itu naik kuda atau onta, ya kan, yang lebih tahan itu. Kalau kita hidupnya itu di landmass, di kontinental seperti di Cina, di Eropa atau di Amerika yang landmass itu, daratan aja itu susah sekali itu jalan itu. Bagaimana bayangkan itu? Kenapa Bu? Nggak ada roda. Tapi Indonesia, benua maritim, Nusantara ini maritim. Jadi orang dari Makassar dalam waktu tidak lama, mungkin 15 hari atau seminggu atau 3 minggu, udah sampai di Banten dia. Udah sampai di Darwin. Karena maritim, itulah saya sebut dunia yang fluid, dunia yang cair. Yang penting itu tinggal bisa bikin kapal. Kapal pinisi misalnya atau yang lain itu. Jadi oleh karena itu kontak itu tahu apa bintang, tahu kapan air pasang dan lain sebagainya, udah selesai itu. Dari mana ini pinggir pantai Kalimantan Timur itu bisa sampai kemana saja. Jadi itu kita beruntung. Nah cuma begini, kita mungkin tidak terlalu menyadari itu, yang hal seperti itu ya, menganggap itu sudah sesuatu hal yang lumrah saja gitu, bahwa kita bisa bersatu, ya kan, dari berbagai suku yang ada, bahasa yang bermacam-macam, kita menganggap itu sudah alamiah, tidak lagi pernah kita persoalkan, kita bersaudara, ya kan. Tapi orang lain melihat kita ini, Indonesia ini, seperti banyak ahli di Eropa dan Amerika, Indonesia itu adalah mukjizat. Indonesia is a miracle. Sampai tahun lalu masih ada buku yang mengatakan Indonesia is an improbable nation, sebuah negara yang nggak mungkin. Bagaimana mungkin tuh orang yang berbeda-beda bahasanya, berbeda adat istiadatnya, kok bisa bersatu? It is miracle, mereka bilang, mukjizat. Nah, kenapa mereka bilang mukjizat? Karena di Eropa
yang pada dasarnya mereka homogen, ya, homogen itu seragam. Kita ini kan kita ini heterogen, di Eropa itu homogen. Homogen dalam pengertian dari sudut etnis mereka itu disebut Caucasian. Caucasian itu kulit putih kan. Kalau ada sekarang orang seperti siapa, Zidane misalnya, itu kan baru bekas Perang Dunia Kedua ya, itu migran datang ya. Tapi sebelumnya itu adalah homogen. Homogen dari sudut etnis yaitu Caucasian, putih, dan homogen juga sebetulnya dari sudut agama. Karena Kristianitas, walaupun ada beda-beda ininya, gerejanya, tapi homogen masih Kristen. Tetapi sejarah Eropa adalah sejarah yang berdarah-darah. Berdarah-darah. Baik karena politik maupun karena agama. Ya kan? Kita ingat nggak tahun 1810-an kita sebentar dikuasai oleh Inggris, ya kan? Raffles datang gitu, mungkin nggak sampai ke Kalimantan Timur ini, nggak sampai gitu, tapi Bengkulu, Jawa, kemudian seperti itu karena perang yang terjadi di antara Inggris dan Belanda di sana, di Eropa sana. Jadi perangnya lama. Oleh karena itu berdasarkan pengalaman mereka memproyeksikan Indonesia. Wah, pengalaman kita aja yang homogen nggak bisa bersatu, apalagi beragam-ragam, heterogen seperti Indonesia. Makanya mereka sebut miracle, mukjizat. Nah, jadi inilah yang saya kira harus kita syukuri. Ya. Udah banyak senario itu yang bilang, misalnya waktu terjadi krisis ekonomi, krisis politik, moneter, politik 98-99, banyak ahli Eropa mengatakan Indonesia akan mengalami balkanisasi. Balkanisasi itu yaitu pecahnya Indonesia, seperti pecahnya negara-negara Balkan, Yugoslavia, Cekoslovakia, sebelumnya Uni Soviet, itu kan pecah belah karena demokrasi. Tapi Indonesia enggak, alhamdulillah tetap bersatu itu. Nah ini patut kita syukuri, ya, patut kita syukuri. Karena kalau kita tidak syukuri maka kita adalah orang yang mengingkari nikmat. Itu disebut dengan kufur nikmat, mengingkari nikmat. Nah, para hadirin sekalian, jadi kalau kita lihat ya, tadi kembali kepada teori Ibnu Khaldun, peradaban itu bangkit, tumbuh, dewasa, dan kemudian merosot. Peradaban Islam pernah mengalami kejayaan, memberikan kontribusi besar, tapi mengalami kemunduran. Mulai mengalami kemunduran ketika pintu ijtihad ditutup, pintu untuk berpikir ditutup oleh para ulama, nggak boleh lagi berijtihad katanya. Terjadi kekacauan, pecah belah antara satu dinasti dengan dinasti yang lain. Kaum muslimin pernah berkuasa selama 5 abad di Spanyol, tapi kemudian berpecah belah. Itu disebut dengan mulukut tawaif. Mulukut itu kerajaan-kerajaan kecil. Taifah itu kelompok-kelompok. Perang sesama mereka dengan mudah digusur oleh koalisi pasukan Katolik, menggusur. Maka kemudian orang Islam dan orang Yahudi diberikan pilihan, masuk ke dalam Katolik atau digorok lehernya. Itu yang disebut dengan inkuisisi. Reconquista, penaklukan kembali yang disertai dengan inkuisisi. Nah, jadi peradaban itu mundur karena berpecah belah. Nah, sayangnya memang banyak kaum muslimin, banyak negara muslim tidak mau belajar dari sejarah. Coba lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, berantem melulu. Karena kurang toleran, sektarianismenya terlalu tinggi, ya kan? Itulah yang ditunggu oleh kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika dan Eropa. Ya, ibarat kita rumah tangga lah, saya dengan istri saya ribut melulu, ya kan? Kedengaran sama tetangga tiap pagi, tiap sore, tiap malam ribut melulu. Akhirnya tetangga datang, apa yang bisa saya bantu? Padahal bukan bantu, dia mengintervensi. Makanya bapak dan ibu yang berkeluarga, ya mudah-mudahan jangan berantem lah, nanti ada yang masuk itu. Alhamdulillah Indonesia itu sekali lagi ya, aman, relatif aman, stabilitas politik ada.
Karena ada stabilitas politik maka bisa membangun. Nggak ada pembangunan tanpa stabilitas. Bayangkan itu kalau perang hari ini berhenti di Syria, Aleppo yang sudah hancur itu memerlukan waktu 50 tahun untuk membangunnya kembali. Masjid Damaskus hancur. Itu yang dikecam habis-habisan oleh UNESCO. Luar biasa. Jadi ini penting sekali kita tekankan. Nah, para hadirin sekalian, jadi saya kira Indonesia itu punya potensi besar untuk bisa membantu, bisa membangkitkan peradaban Islam. Tadi itu yang sudah saya sebut, ada stabilitas, ada umat Islamnya rukun, relatif rukun lah, walaupun ada riak-riak kecil ya biasalah. Masa semuanya seperti anak kecil aja, kalau kita punya anak 4 pasti ada kadang-kadang berselisih ya kan. Tapi ya kemudian pada dasarnya rukun. Nah, jadi Indonesia itu punya potensi besar dengan stabilitas politiknya, dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang relatif stabil, walaupun tahun ini diproyeksikan 5,1 ya. Tapi tidak cukup itu, harus ada pemerataan. Karena kesenjangan semakin besar di antara yang kaya, lapisan 10% atau 10% orang terkaya di Indonesia menguasai aset ekonomi Indonesia antara 60 sampai 70%. Jadi ini harus diatasi segera. Dan kita bersyukur pemerintahan Jokowi JK tahun ini memprioritaskan itu, mengatasi kesenjangan itu. Bahkan Pak Yusuf Kalla secara implisit mengatakan pribumi ini harus diberdayakan, pakai istilah pribumi yang dulu tabu. Jadi nggak ada cara lain itu yang ini. Nah, tapi kaum muslimin sendiri juga harus siap ya, memang. Dan sekali lagi ini juga potensi bahwa lapisan terdidik di Indonesia, kelas menengah muslim itu tumbuh dengan kekuatan ekonominya. Kelas ekonomi menengah itu kira-kira pendapatan seharinya di atas $5 sampai $20. Itu sudah dihitung menurut standar PBB, standar Bank Dunia sebagai middle class. $5 berarti berapa itu, Pak? 5 kali 13, 65.000, 70.000 lah sekitar itu. Tapi kalau di bawah itu termasuk miskin, below poverty line ya. Dan ini menjadi pasar yang lukratif, yang menguntungkan bagi banyak negara. Saya ke Jepang beberapa kali menjelang akhir tahun yang lalu itu. Saya masuk hotel, Pak, hotel besar itu. Hotel ya maklum yang undang juga ya sekelas pemilik Hotel Mesra lah gitu kira-kira ya. Begitu saya masuk itu, Pak, udah check in, Pak, nggak tanya dia lihat paspor saya, oh Indonesia, udah gitu aja. Tapi begitu saya masuk ke kamar, Pak, kamar hotelnya, ada itu di meja itu arah kiblat yang sangat jelas. Saya bilang, wah hebat ini, arah kiblatnya jelas. Saya masuk lagi ke hotel yang berikutnya, sama juga, padahal dia nggak tanya saya Islam atau bukan itu. Nah, jadi tahun lalu jumlah wisatawan kelas menengah muslim ke Jepang itu 215.000 orang. 215.000 kan cukup banyak itu, Pak. Kalau dia belanja berapa yen gitu, 10.000 yen gitu ya, waduh, luar biasa itu. Nah, ini kelas menengah. Jadi ini potensi untuk kebangkitan, membangkitkan peradaban Islam itu. Karena apa? Karena kelas menengah muslim ini punya kekuatan ekonomi. Mereka menjadi backbone, menjadi tulang punggung dari bangkitnya filantropi Islam, kedermawan Islam. Filantropi Islam itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Maka muncullah sekolah-sekolah yang bagus, sekolah Islam yang bagus itu, termasuk sekolah Bunga Bangsa ini. Itu terkait dengan tadi itu, bangkitnya kelas menengah muslim yang ingin anak-anaknya itu tidak hanya tahu pengetahuan umum, tapi juga tahu itu bisa mengamalkan Islam, bisa baca doa ini itu dan sebagainya. Jadi itu luar biasa itu. Jadi potensi itu di situ, Pak. Nah, oleh karena itu saya kira di dalam makalah saya sudah mengemukakan kuncinya pendidikan untuk kebangkitan itu. Kita sudah menghasilkan sejak tahun 1980-an apa yang disebut oleh almarhum Nurkolis Majid sebagai Muslim Intellectual Boom atau Muslim Intelligentsia Boom. Boom itu
boomingnya kaum terpelajar muslim ya sejak 1970-an begitulah sampai sekarang ini. Kemudian mereka bekerja, mereka melakukan apa yang disebut dengan dalam sosiologi sebagai tidak hanya intellectual mobility, mobilitas intelektual menjadi orang terpelajar, tapi juga mengalami apa yang disebut sebagai economic mobility, mobilitas ekonomi dengan bekerja ya di mana saja, bisa PNS, bisa swasta, LSM, mengalami economic mobility. Kalau economic mobility-nya sudah relatif stabil, maka kemudian terjadilah social mobility. Tadinya mungkin dari kampung ya kan, kayak saya ini Pak dari kampung Pak, entah berantah itu. Tapi kemudian ya mencapai intellectual mobility, kemudian economic mobility, kemudian ya itu social mobility, dihargai orang itu. Misalnya begitu. Nah di Indonesia potensinya besar sekali. Tadi sudah saya contohkan Jepang sangat getol mengkampanyekan di Indonesia apa yang mereka sebut sebagai syariah tourism. Nah jadi kalau saya masuk ada di kertas A4 arah kiblat yang jelas, wah itu luar biasa itu. Saya pernah ngasih ceramah Pak di Hotel Garuda itu Pak di Medan, hotel ya sudah senior juga lah kayak Hotel Mestra ini. Saya bilang saya masuk ke hotel ini arah kiblatnya nggak ada. Ada pemiliknya di depan situ itu. Tidak Muslim friendly. Padahal saya bisa memastikan mungkin 80-90% pengunjungnya itu orang Islam. Sajadahnya nggak ada, saya bilang begitu kan. Nggak ada arah kiblatnya. Sering kan kita temukan di Indonesia ini arah, kalau sini ada Pak, jangan khawatir, ada. Saya lihat ya Pak. Ada. Tapi ada yang itu Pak. Tahulah Pak Remi. Kita cari nggak ada, cari di laci nggak ada, karena suka disembunyikan di laci itu arah kiblatnya. Nggak ada, cari di tempat gantungan pakaian. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kalau nggak ada, ya kalau kita nggak bawa kompas, ya lihat bayangan matahari. Pohon kemana nih bayang-bayangnya? Kalau kayak hari begini, ya nggak tahu kita arah kiblatnya mana. Iya kan? Terpaksalah kita berniat baik aja, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemanapun kita menghadap pasti di situ ada Allah. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi luar biasa itu kelas menengah Muslim Indonesia itu. Nah, jadi tidak ada yang lain kuncinya, pendidikan dan pendidikan. Nah, saya kira eksperimen pengalaman seperti yang dilakukan oleh Bunga Bangsa dengan prinsip-prinsip tadi itu luar biasa itu. Itu akan menjadi terobosan-terobosan Pak. Nah, baru saya kira saya pengkritik keras Pak, kurikulum yang terlalu berat, ya. Dana pendidikan yang sedikit, ya kan? Pemerintah saya kritik tidak serius, misalnya mengembangkan pendidikan tinggi, perguruan tinggi negeri Pak. Dana dari pemerintah itu, subsidi dari pemerintah itu hanya antara 30 sampai 80%. Selebihnya cari sendiri. Ya kan? 30% kayak UI itu 30% dari pemerintah, dari APBN. Selebihnya cari sendiri. Kayak UIN, Ciputat itu cuma 40%, 60% cari sendiri dari SPP, dari macam-macam. Makanya kemudian ada perguruan tinggi yang nakal, dia bikinlah macam-macam program diploma. Saya bilang rakus, perguruan tinggi negeri nggak boleh rakus. Kasih dong kesempatan untuk swasta, ya kan? Nah oleh karena itu saya mendorong sekali kalau Yayasan Bunga Bangsa sedang merumuskan, mempersiapkan untuk jadi universitas. Saya kira harus misalnya dengan kurikulum yang distintif, yang khas. Kalau bisa kurikulumnya jangan terlalu berat Pak. Sekarang ini kan kita tahu anak-anak kita itu dari SD sampai SMP sampai SMA, perguruan tinggi satu hari itu bisa 7 mata pelajaran. Ya Bu ya, berapa Bu? Lebih Bu, apa 11? Jangan-jangan lebih dari ini. Kemarin saya di tempat pijit di sana ada namanya Pak Mukhtar Yara, dulu tokoh Golkar dia. Cucunya datang, ya kan, bawa tas. Dia komplain ini kok berat, saya angkat itu 12 kilo. Buku, semua buku harus dibawa kan, anak-anak nggak mau dia, ya kan. Saya bilang begini Pak, masing-masing buku, masing-masing pelajaran sediakan bukunya itu 2, satu ditaruh di sekolah, satu ditaruh di rumah.
Kalau dibawa bolak-balik sekolah rumah itu kan berat Pak, berat sekali. Jadi punggungnya itu jadi bungkuk anak-anak itu, rusak itu. Jadi kurikulumnya harus disederhanakan, ya Pak. Jangan khawatir Pak, bikin kurikulum yang lebih sederhana, di nanti perguruan tingginya juga begitu, insya Allah. Baru kemudian, kalau sekarang saya bilang sekolah dan kampus itu bukan lagi tempat yang menyenangkan, tempat penyiksaan itu, bener. Anak-anak itu disiksa, makanya mudah tawuran. Saya nggak tahu di Samarinda ini yang tawuran ada nggak ya, anak sekolah? Ada. Yang jelas bukan Bunga Bangsa, pasti itu. Tawuran karena kalau istilah anak muda sekarang, butek ininya, kepalanya ini butek, udah kotor gitu ya, panas. Nah jadi ini Pak, pendidikan. Oleh karena itu kita bersyukur di Indonesia, hebatnya kaum muslim Indonesia itu sangat independen, sangat mandiri dari pemerintah. Saya kira sekolah Bunga Bangsa itu jangan-jangan nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah Pak? Ada Pak? Nggak ada. Oleh karena itu saya sering mengatakan masjid di Indonesia yang mungkin ratusan ribu ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai ke Sabang, itu 99,9% dibangun oleh umat sendiri. Benar itu, 99,9%. Saya nggak tahu di Kaltim ini yang masjid Pemda itu ada nggak Pak? Ada Pak, masjid Pemda di Provinsi Kaltim ini ada? Satu ya? Ada satu Pak ya? Dua. Ya, tapi kan yang ribuan yang lain kan enggak. Nah jadi inilah kehebatan, inilah saya kira nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin Indonesia. Kita independen. Bayangkan kalau semuanya itu tergantung dari negara. Tergantung dari negara. Kita harus menunggu dulu dari negara itu, dari pemerintah. Kapan itu? Jangankan untuk membangunkan sekolah model yayasan model sekolah Bunga Bangsa, gaji guru aja masih sering nggak turun ya Bu ya, turun nggak Bu itu gaji tunjangan sertifikasinya turun nggak? Nggak ada. Alhamdulillah saya Januari Februari ini nggak turun tunjangan profesornya, alhamdulillah. Bener itu. Bayangkan itu Pak, kalau misalnya semua sekolah, semua madrasah, semua pesantren dibangun oleh pemerintah. Kapan umat Islam mau maju, ya kan? Nah, jadi ini kita syukurilah. Jadi banyak masalah di dalam bidang pendidikan kita, saya kemukakan dalam makalah saya, tapi juga pada saat yang sama kita menemukan banyak alasan untuk optimis, termasuk seperti yang kita lihat dari sekolah Bunga Bangsa ini. Hanya saya kira dengan itulah kita bisa maju, membentuk masyarakat madani itu. Masyarakat madani itu apa sih? Yaitu masyarakat yang memiliki tamadun. Tamadun itu peradaban. Jadi untuk membangun peradaban ya harus membangun masyarakat madani. Tamadun. Orang yang beradab, yang civilized kalau bahasa Inggrisnya, civilized dan civilization. Nah itu sudah mulai dari sekolah. Nah kita bersyukur mudah-mudahan ya, sekolah Bunga Bangsa ini tidak hanya berdiri di di Samarinda ini, satu waktu nanti mungkin ya di Banjarmasin atau di Pontianak gitu ya, di mana gitu ya, mudah-mudahan gitu. Karena itu tadi saya itu betul-betul sangat menghargai misalnya penekanan yang kuat pada peningkatan keberagamaan dan kebangsaan itu ya. Itu luar biasa itu. Karena masih ada orang yang mempertentangkan antara keislaman dan kebangsaan, keagamaan dengan kebangsaan. Keagamaan itu bukan hanya orang Islam, tapi juga ada orang di kalangan Kristen misalnya yang orientasinya itu bukan kepada kebangsaan. Misalnya seperti yang terjadi di Tolikara itu. Orientasinya ke sana, ke Amerika, gereja Amerika misalnya. Nah, saya ingin mengakhiri ini dengan mengutip seorang ulama besar asal Kalimantan, namanya Kiai Basuni Imran. Pernah dengar nggak Pak?
Kiai Basuni Imran itu pada awal abad 20 ketika terjadi pergerakan nasional dari Banjarmasin mengirim surat kepada Syekh Muhammad Rashid Ridha. Syekh Muhammad Rashid Ridha itu salah seorang pemikir pembaharu. Terkenal, itu muridnya dari Syekh Muhammad Abduh. Nah, Kiai Basuni Imran ini nanya, kirim surat itu dari Kalimantan tuh ke Mesir. Ya. Bayangkan itu berapa bulan itu. Lewat kapal sampai ke Mesir, tapi sampai suratnya itu dia tanya kepada Syekh Muhammad Rashid Ridha, apakah kebangsaan itu bertentangan nggak dengan Islam? Maka dijawab panjang lebar oleh Syekh Muhammad di dalam majalah Al-Manar, panjang itu jawabannya dari pertanyaan Kiai Basuni Imran ini. Syekh Muhammad Abduh itu pada prinsipnya menekankan bahwa dengan mengutip prinsip di dalam Islam, atau sering juga disebut sebagian orang disebut hadis, walaupun saya tidak begitu yakin apakah itu hadis, yaitu hubul watan minal iman. Hubul watan minal iman. Iman, cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Itu jawabnya. Ya, bahagia dari iman. Itu Syekh Rashid Ridha itu ya. Syekh Muhammad Rashid Ridha itu bukan orang sembarangan. Dia penulis tafsir Al-Manar. Dia jawab. Tapi semangat nasionalisme, semangat kebangsaan yang ditekankan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha ini adalah yang bisa disebut sebagai nasionalisme religius. Nasionalisme religius, ya. Nasionalisme religius yang ada semangat keberagamaannya itu. Nah, itu kita lihat dalam Pancasila, kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu. Jadi oleh karena itu kalau kita pakai kerangka Syekh Muhammad Rashid Ridha atas dasar pertanyaan Kiai Basuni Imran itu dari Kalimantan, sekali lagi ini penting sekali ini bagi saya. Dari Kalimantannya itu penting sekali. Tidak ada lagi alasan untuk mempertentangkan itu antara Pancasila dengan Islam, ya kan? Tidak mau menghormati merah putih, tidak mau menyanyikan Indonesia Raya, itu tanda orang yang tidak bersyukur kalau ada masih seperti itu, ya. Nah, ini jadi oleh karena itu tepat sekali itu prinsip yang diadopsi oleh Sekolah Bunga Bangsa yang ingin mengembangkan, menguatkan keberagamaan dengan kebangsaan. Saya kira ini sangat-sangat penting. Demikian para hadirin sekalian, ini udah lebih 45 menit ya Pak Remi ya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azra.